Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Wafi, agen of gold dari Kota Madiun. Dalam video kali ini akan memaparkan tentang history of gold, sejarah tentang emas. Poin pembahasan kali ini ada 4 fase perjalanan emas, yaitu fase barter, fase yang kedua uang sejati, kemudian uang kertas, dan fase masa depan dinar dirham. Fase yang pertama yaitu fase barter terjadi sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Apa sih barter itu? Barter adalah aktivitas manusia dalam tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa contoh barang yang bisa dibuat barter, dibuat tukar-menukar. Ada ikan bertukar dengan rempah, sayur bertukar dengan tepung, kemudian roti bertukar dengan gandum, dan sebagainya. Nah, kelemahan dari sistem barter di sini, yang pertama adalah susah menentukan kadar tukar. Yang kedua, barang sulit dipecah. Yang ketiga, sulit membawa barang. Yang keempat, barang tidak tahan lama. Yang kelima, sulit menemukan kecocokan. Yang keenam, standar kualitas barang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua, yaitu uang sejati. Terjadi sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Di sini saya mau menceritakan tentang apa fungsi uang. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah sebagai alat untuk menukar barang atau jasa. Dan di sini uang bisa menjadi solusi dari sistem sebelumnya, yaitu sistem barter. Yang kedua, fungsi kedua yaitu sebagai alat takar. Alat takar di sini dapat digunakan untuk menakar barang atau jasa yang kita butuhkan. Bahkan, alat takar di sini bisa untuk menakar kekayaan seseorang dengan melihat takaran ukuran yang dimilikinya. Fungsi yang ketiga sebagai alat simpanan. Alat simpanan di sini harus memiliki nilai. Artinya, mau dipakai sekarang sampai masa yang akan datang, nilainya tidak boleh menyusut. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh benda yang pernah digunakan sebagai uang. Ada batu, ada kerang, tengkorak, garam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa kelemahan dari benda-benda yang kita sebutkan tadi? Yaitu barangnya mudah ditemukan di mana-mana, sulit untuk dibawa kemana-mana. Misalnya kayak batu. Batu itu, batu redstone ini konon beratnya 4 ton. Sulit dong mau dibawa kemana-mana. Terlalu mudah untuk didapatkan, tidak memiliki nilai intrinsik, nilai dan daya belinya menjadi tidak stabil. Sehingga emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Nah, mengapa emas dan perak menjadi pilihan jadi uang? Di sini karena emas dan perak memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya yang pertama mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua, tidak mudah ditemukan atau sebagai barang langka. Di sini emas dan perak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya untuk mendapatkannya butuh berpuluh-puluh tahun untuk mengolah kembali. Yang ketiga, kemampuan daya belinya stabil. Harga seekor kambing di zaman Rasulullah sampai sekarang harganya tetap, yaitu 1 dinar. Yang keempat, emas dan perak mudah dilebur kembali. Yang kelima, tidak berkarat. Yang keenam, tidak hancur ketika disimpan dalam waktu yang lama.
Yang ketujuh, karena fitrah kita yang suka dengan emas dan perak. Yang kedelapan, karena jika emas dijadikan alat tukar atau sebagai uang, maka akan terjadi keadilan di seluruh dunia. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk koin emas dan perak, bisa dilihat ya. Oleh karena itu, emas dan perak dipilih sebagai uang sejati. Karena apa? Karena banyaknya kelebihan yang dimiliki, sehingga disepakati bersama oleh dunia sebagai alat transaksi atau sebagai uang dunia. Fase yang ketiga, yaitu uang kertas yang terjadi sekitar tahun 997 Masehi. Saya mau bercerita tentang sejarah uang di Indonesia. Uang kertas di Indonesia itu dicetak tahun 1946. Saat itu uang 10 rupiah itu senilai emas 24 karat 5 gram. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Uang RI. Sosok yang memperjuangkan adalah Presiden RI pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Dan hal ini bisa dilihat di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang sejarah uang di Indonesia. Kerusakan yang terjadi akibat penggunaan uang kertas adalah uang kertas nilainya terus merosot. Yang kedua, memunculkan ketidakadilan ekonomi. Yang ketiga, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sehingga membuat keseimbangan alam tidak lagi terjaga. Yang keempat, perekonomian semakin sulit dan menekan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap, kecil, dan tidak menentu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kami agen of Gold dari EOA Gold berusaha berikhtiar memberikan edukasi tentang pengetahuan emas, tentang menabung emas, tentang manfaat menabung emas. Yang kedua, berusaha mengembalikan emas ke kantong-kantong umat dengan cara memilikinya dengan kepingan yang kecil sehingga semua lapisan masyarakat bisa memilikinya. Yang keempat, bisa menyelamatkan masa depan umat dengan penguatan finansial. Uang kertas atau mata uang saat ini yang kita gunakan itu tidak sama dengan uang sejati. Uang kertas hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak mampu menjadi alat takar, bahkan alat simpanan. Untuk itu, Bapak Ibu, yuk kita konversikan sebagian besar harta kita menjadi uang sejati, yaitu menabung emas. Bersiaplah menuju masa depan di mana emas dan perak akan kembali menjadi uang sebenarnya. Fase yang keempat, fase masa depan, yaitu dinar dirham. Dalam hadis Rasulullah disebutkan akan datang suatu masa pada umat manusia. Pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat An-Nur 55 yang pada intinya ketika kaum muslimin kembali pada ajaran Islam yang benar, maka janji kemakmuran itu akan datang. Dan parameter kemakmuran itu diantaranya adalah berlakunya kembali mata uang Islam, yaitu dinar emas dan dirham perak. Jika kita tidak mengikuti perubahan yang sedang terjadi saat ini, maka kita tidak siap dengan masa depan. Semoga kita menjadi bagian membangun peradaban ini. Karena apa? Karena bagi penabung emas yang sudah paham bahwa uang yang sesungguhnya itu adalah emas, dia tidak peduli dengan harga emas mau naik atau turun. Bagi seorang penabung emas, harta yang sesungguhnya adalah emas, yaitu berusaha menambah gram yang dimiliki. Sebulan berusaha menambah kepingan gramnya. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang kita nabung emas. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.